Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah di SDN 02871 Jember Selatan. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SDN 02871 beserta Tata Usaha SDN 02871. Langsung saja untuk acara selanjutnya. Sebelum kita mengikuti penjelasan dari teman kita akan simak dulu pengarahan dari Ibu Kepala Sekolah SDN 02871 Binjai Selatan kepada Ibu Sri Mulyani SPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf yang mengikuti kegiatan ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru semuanya beserta staf yang telah mengikuti kegiatan diseminasi yang dilakukan oleh Ibu Guru kita, yaitu Ibu Sherly, guru kelas 6A ya, 6A, yang mana selama ini dia sudah mengikuti calon guru penggerak ya, iya Bu, guru penggerak dalam tema budaya positif. Semoga kegiatan ini bisa memberikan motivasi kepada kita semua. Kemudian saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan kegiatan diseminasi dengan tema budaya positif. Kita buka dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk Bu Sherly sudah bisa dilanjutkan untuk materi. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih. Yang pertama saya ucapkan kepada Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas waktunya untuk hadir di ruangan kita, di ruang kantor. Pertama sekali yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 028071 dan yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru beserta staf SDN 028071. Saya ucapkan beribu terima kasih atas meluangkan langkahnya untuk berkumpul di ruangan kita ini. Oke, baik, selanjutnya langsung saja. Di sini saya akan memaparkan tentang diseminasi budaya positif. Ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya sebelum kita memulai, kita buat dulu ice breakingnya ya, supaya lebih semangat karena kan tadi sudah capek kegiatan lomba 17-an. Nah, Bapak Ibu guru semuanya coba berdiri semua. Berdiri. Ya, berdiri hadap-hadapan dengan temannya. Oke, untuk Ibu, karena Ibu nggak ada pasangannya, Bu Siti sama Ibu Kepala. Ini matematika 10 nih. Di sini Bu, di depan. Oke, nah kita di sini ya, kita memulainya berhadapan dengan kawannya. Kemudian coba dulu ditatap mata temannya. Ya, kita senyum dulu selama 30 detik. Ya. Oke, senyum dilihat temannya Bapak Ibu. Dilihat dulu mata temannya atau dilihat dulu bibirnya, bibir senyum manisnya. Udah saya rekam. Udah Bapak Ibu? Udah dilihat teman-temannya yang cantik, yang ganteng? Oke, baiklah Bapak Ibu, sudah selesai. Kita duduk kembali. Nah, bagaimana perasaan Bapak Ibu ketika melihat temannya tersenyum kepada Bapak Ibu? Senang sekali. Oke, nah di sini kenapa saya memulainya dengan senyuman? Karena kita untuk kegiatan kita ini materinya adalah tentang budaya positif. Berarti dari dalam diri kita dulu kita timbulkan aura positif. Makanya kita harus mulai dengan tersenyum dulu. Ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya di sini kita akan buat kesepakatan dalam forum kita. Yang pertama, ini kan kesepakatan yang saya buat. Menghargai siapapun menjadi
Kemudian menjadi pendengar yang baik, berpakaian rapi dan sopan. Kemudian izin ketika hendak keluar. Selanjutnya boleh makan dan minum dengan tenang di ruangan ini ya Bapak Ibu. Nah, untuk kesepakatan ini ada yang mau ditambahkan dari Bapak Ibu? Ini kan yang saya buat. Apakah sudah pas? Bisa kita sepakati? Oke, baiklah. Selanjutnya di sini adalah yang pertama tentang disiplin positif. Ya Bapak Ibu. Nah, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan seperti menerapkan konsep seperti ini. Nah, yang pertama itu adalah disiplin positif. Ya, saya mau tanya dulu kepada Bapak Ibu, apa itu disiplin positif? Bisa memberikan jawaban menurut pemahamannya? Silakan Ibu. Disiplin positif adalah perilaku positif atau perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian bisa kita biasakan kepada murid-murid kita. Oke, baik, tepuk tangan untuk jawaban Bu Siti. Selanjutnya ada lagi yang ingin memberi pendapat? Bapak Ibu? Saya. Ya, silakan Bu Uci. Disiplin positif adalah pembiasaan yang baik yang selalu diterapkan ketika bertemu dengan teman-teman kita atau sehingga kita menjadi nyaman dan senang, dan begitu juga dengan teman kita. Oke, baik, beri tepuk tangan untuk jawaban dari Bu Suci. Ya, Bapak Ibu. Nah, berarti disiplin positif sebagian Bapak Ibu udah paham ya apa itu arti dari disiplin positif. Selanjutnya, di sini saya akan memaparkan disiplin positif yaitu suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya mau nanya nih, nilai-nilai kebajikan itu apa-apa saja contoh-contoh yang harus diterapkan kepada anak-anak murid kita? Ada yang bisa memberikan masukan? Kebijaksanaan. Nilai-nilai kebajikan, ya Bapak Ibu. Yang saya tanya nilai-nilai kebajikan apa saja? Contoh-contohnya. Banyak Bu. Silakan Pak. Saling tolong menolong ketika siswa yang sedang membutuhkan pertolongan seperti meminjamkan Barang ya. Saling pengertian. Pena gitu, kemudian tidak saling bullying. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya Pak Indra. Kepada Ibu, Bu Leni, tadi apa Bu jawabannya? Saling menghormati, menghargai, menyayangi. Kemudian? Oke, baik, terima kasih Bu. Ada lagi jawaban yang lain? Bapak Ibu? Suci? Bu Suci? Sopan santun. Iya, sopan santun. Salam. Terus, kemudian? Tata krama di sekolah. Iya, baik, terima kasih atas jawabannya Bapak Ibu. Benar sekali ya, nilai-nilai kebajikan itu sebenarnya sangat banyak. Ya Bapak Ibu, seperti yang Bapak Ibu jelaskan tadi. Nah, di sini ya, kemudian disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Ya, jadi seseorang itu memang harus mempunyai disiplin positif agar dirinya itu lebih terarah dan lebih dapat mengontrol diri dalam melakukan tindakan. Kemudian di sini disiplin positif dapat membuat murid lebih memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan paksaan, pujian ataupun hukuman. Ya Bapak Ibu, biasanya anak-anak mendapatkan motivasi itu kebanyakan dari eksternalnya, berarti dari orang lain, ya kan? Misalnya dia itu yang memotivasi dia itu untuk mendapatkan sesuatu, misalnya mendapatkan imbalan atau mendapatkan pujian, nilai yang tinggi, ya ranking kelas. Nah itu adalah motivasi eksternal. Nah yang motivasi internal itu ada dari dalam dirinya.
dari dalam dirinya, ya, kemauan dia sendiri. Nah, berarti di sini yang harus kita tanamkan kepada anak murid yaitu motivasi internal, yaitu dari dalam dirinya, bukan akibat dari paksaan kita atau paksaan dari orang tuanya yang menyuruh dia sekolah belajar, ya, atau ingin mendapatkan pujian, atau dia karena takut karena kena hukuman. Ya Bapak Ibu, berarti yang harus sekarang ini kita terapkan di kelas kita yaitu motivasi internal, yaitu untuk menumbuhkan motivasi dari dalam dirinya sendiri. Oke, selanjutnya oke, Bapak Ibu, di sini ada 6 karakter profil pelajar Pancasila. Yang pertama, yang pasti Bapak Ibu semua udah tahu ya, apa-apa saja yang tercover dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis. Ya, ini sebenarnya adalah termasuk dari nilai-nilai kebajikan yang akan kita tanamkan kepada murid-murid kita. Ya Bapak Ibu, selanjutnya motivasi perilaku manusia itu terbagi dua, yaitu eksternal dan internal. Nah, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Eksternal. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, baik. Berarti yang pertama dan kedua itu adalah eksternal. Yang ketiga, yang ketiga adalah motivasi internal. Selanjutnya, bagaimana sih cara kita itu untuk memotivasi anak-anak supaya mereka itu bisa menanamkan motivasi internal dari dalam dirinya? Artinya itu mereka itu sadar untuk melakukan sesuatu itu tanpa ada paksaan. Nah, di sini saya akan mengajak Bapak Ibu bagaimana cara kita untuk artinya itu menumbuhkan rasa motivasi anak-anak itu dari dalam dirinya, itu kita membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Ya Bapak Ibu, seperti yang udah saya buat sebelumnya. Yang pertama itu tentang kesepakatan atau keyakinan. Nah, tadi kan saya di awal saya akan membuat suatu kesepakatan atau keyakinan. Bagaimana sih kesepakatan kita di forum ini? Ya kan Bapak Ibu? Nah, itu adalah termasuk dari keyakinan. Jadi, Bapak Ibu guru di kelas, Bapak Ibu guru bisa menerapkan keyakinan kelas, ya. Bagaimana cara membuatnya? Nah, keyakinan kelas itu adalah guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Ya Bapak Ibu, biasanya kita kalau buat aturan itu kan biasanya hanya satu orang yang membuat, yang lainnya mengikuti. Nah, jadi kalau untuk keyakinan kelas ini, ya Bapak Ibu, kita libatkan anak murid untuk membuat kesepakatan apa saja aturan di kelas yang harus kita terapkan. Jadi kita ibaratnya itu kita kasih mereka kesempatan untuk memberikan saran, memberikan ibaratnya itu memberikan ide, ya. Jadi setelah mereka memberikan ide, kemudian kita sepakati, ya. Sebelum kita memutuskan untuk apa saja yang menjadi kesepakatan di kelas kita lihat dulu itu sesuai nggak dengan misalnya dari bahasanya, ya kan Bapak Ibu? Kita yang sebagai fasilitatornya, ya. Di sini keyakinan sekolah atau keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah, ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita misalnya mau buat keyakinan kelas sama anak murid, nah di situ kita bahasanya itu yang gampang diingat dan harus mudah dipahami sama anak-anak. Kemudian tidak usah terlalu panjang-panjang. Namanya kesepakatan itu kan ibaratnya sebuah kayak aturan, ya kan Bapak Ibu. Cuma beda di sini kita libatkan anak-anak untuk mereka membuat aturan. Aturan itu mereka yang buat, mereka sendiri yang mengikuti.
Ya, jadi Bapak Ibu, misalnya di sini di sekolah ini, saya buat aturan. Bapak Ibu kira-kira bisa mengikuti aturan yang saya buat? Pasti ada rasa keterpaksaan kan? Ya kan Bapak Ibu? Nah, jadi kenapa saya di sini mengajak Bapak Ibu untuk membuat keyakinan kelas? Karena kalau kita melibatkan murid tadi yang memberikan ide apa saja aturan yang mau dibuat. Nah, ketika dia melanggar, dia ingat itu aku yang buat. Jadi kan ibaratnya mereka itu sadar melakukannya itu dengan sukarela tanpa ada paksaan. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian, nah ini adalah contoh keyakinan kelas yang udah saya buat. Di sini yang pertama disiplin dan rapi. Kemudian mengangkat tangan sebelum bertanya dan menjawab. Selanjutnya mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Yang keempat di situ piket kelas dengan penuh tanggung jawab. Yang kelima menjaga kejujuran. Yang keenam saling menghargai dan menjaga kerukunan. Yang ketujuh berbicara dengan sopan dan santun. Yang kedelapan meminta izin ketika meminjam barang. Biasanya anak-anak kan kalau mau minjem barang kan asal ngambil aja kan Bapak Ibu. Kemudian kawannya sibuk nyariin, sibuk kehilangan barang. Ya, jadi kalau misalnya kita buat kesepakatan di kelas, mereka itu secara tidak langsung sadar. Ya, apalagi setelah kita buat kita tempelkan di depan. Gimana Bu? Ada udah kita buat peraturan, bolak-balik kita ingatkan, kita nasihati. Ada juga bandar, macam mana cara mengatasinya ini? Oke, baik. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Begini ya Bapak Ibu, setiap aturan biasanya punya konsekuensinya atau sanksi. Ya, jadi Bapak Ibu bisa menanyakan langsung ke anak-anak. Dari peraturan, dari keyakinan, dari kesepakatan kelas yang kita buat ini, kira-kira kalau kita langgar apa konsekuensinya? Kita balik tanya kepada mereka. Jadi kan secara tidak langsung mereka tuh sadar. Begitu mereka tuh ibaratnya takut untuk melanggar karena aturan itu dia sendiri yang buat. Dia sendiri juga yang membuat hukumannya. Ada gini bilang loh, lebih bagus dipukul daripada ngerjakannya katanya. Dengar sendiri kita. Cuma aneh itu. Oke, baik Bu. Ya, berarti Bu, untuk pertanyaan Ibu itu saya lanjutkan nanti setelah saya memaparkan materi selanjutnya. Ya Bu, kita simpan dulu. Kemudian kita ice breaking dulu biar jangan tegang kali. Ya Bapak Ibu. Tegang kali. Iya, tegang kali. Oke. Bisa Bapak Ibu berdiri dulu semuanya. Masuk mana ini? Masuk ke materi. Oke. Biasanya ini kan yang pernah kita buat di kelas ya Bapak Ibu. Kita buat dulu di kantor supaya kita agak rileks ya. Sambil kita nyanyi dan gerak-gerakan tangannya. Menggapai bintang, tangan ke kanan. Belum ya? Tangan ke atas, menggapai bintang. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat. Ku buat kamera cepat. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam. Ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan. Ku buat kecil. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10. Ku siap berdoa. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Bentar ya. Oke. Baik Bapak Ibu, setelah kita buat ice breaking tadi gimana perasaannya? Senang?
Iya, senang. Yang tadinya tegang jadi agak rileks ya Bapak Ibu. Nah, sebenarnya ya, ice breaking ini memang perlu kita terapkan di kelas kita supaya anak-anak tidak jenuh. Iya, tidak jenuh untuk belajar. Biasanya apalagi kena di pelajaran matematika, ya Bapak Ibu. Mereka itu langsung tuh mikir keras. Nah, di sela-sela itu kita masukkan ice breaking supaya mereka kembali semangat ya. Apalagi di jam-jam udah tengah hari ya, mau pulang ya Bu. Oke, selanjutnya. Oke. Nah, kebutuhan dasar manusia. Saya mau tanya dulu kepada Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia itu apa saja contohnya? Cinta, kasih sayang, perhatian, pengakuan, uang juga. Ada lagi yang lain Bapak Ibu? Kenyamanan, fasilitas ya. Sebenarnya banyak kebutuhan dasar manusia ya Bapak Ibu. Misalnya seperti Bapak Ibu lah yang sudah berumah tangga ya kan, apalagi yang sebagai istri. Nah, Bapak Ibu pasti butuh yang namanya perhatian dari suaminya ya Bapak Ibu. Iya. Nah, kalau kayak kita Bu, dari orang tua. Iya Bu. Oke. Betul lah Bu. Iya. Ya, berarti setiap orang itu memang butuh yang namanya perhatian. Iya, yang laki-laki juga seperti itu. Butuh memang diperhatikan dari istrinya. Ya Bapak. Oke. Jadi Bapak Ibu, semua orang itu yang namanya manusia itu butuh perhatian, butuh pengakuan. Seperti yang dibilang Mem, ya, butuh yang namanya pengakuan, kehadirannya di tengah-tengah orang-orang yang terkasih. Oke, Bapak Ibu, seandainya lah di dalam keluarga Bapak Ibu tidak mendapatkan perhatian, apa efeknya? Nyari di luar. Iya, berarti nyari di luar, Bapak Ibu. Nyari di luar. Cari kesibukan. Ya, pasti dalam dirinya itu ada nggak sedikit kayak uring-uringan, ngambek, ngedumel ya, apalagi ngomel-ngomel ya Bapak Ibu. Nah, berarti kan kalau kita tidak mendapatkan kebutuhan dari orang lain, mendapatkan dari orang lain untuk diri kita, pasti kita akan harusnya kita menerapkan perilaku positif, jadinya menyimpang sedikit kan Bapak Ibu. Ya, jadi negatif. Nah, begitu juga kalau kita di kelas ya. Kalau kita di kelas, misal kita itu setiap anak itu kan mereka itu kan membutuhkan kebutuhan yang berbeda-beda. Apalagi mereka dari latar belakang keluarga yang berbeda. Udah pasti mereka kebutuhan yang mereka inginkan kan pasti berbeda. Ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita tidak peka atau tidak tahu apa yang mereka butuhkan, pasti mereka akan menyimpang. Seperti mereka melakukan kayak kenakalan ya Bapak Ibu, suka nyari gara-gara sama kawannya, berantem, udah gitu mengambil barang milik kawannya. Itu supaya apa? Supaya mereka mendapatkan perhatian. Jadi sebenarnya tidak ada anak-anak yang nakal. Mereka itu sebenarnya butuh yang namanya perhatian dan kasih sayang dari orang-orang di sekelilingnya. Oke, selanjutnya di sini adalah pernyataannya, yaitu ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Seperti kita lah misalnya ya kan, kita gagal mendapatkan perhatian dari pasangan kita, udah pasti kita menyimpang, ngambek, ngomel ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama, bertahan hidup. Untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa kasih sayang. Yang ketiga, diterima. Yang keempat, penguasaan. Dan yang terakhir adalah kebebasan dan kesenangan. Ini adalah kebutuhan dasar manusia yang mereka secara nggak langsung mereka tuntut dalam dirinya. Ya Bapak Ibu. Selanjutnya. Nah, di sini ada studi kasus ya.
Ibu Juleika, guru wali kelas 4, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya bernama Tommy. Beberapa anak telah mengeluh Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Juleika, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Ada yang bisa menjawab, Bapak Ibu? Biasanya kan ini biasa yang terjadi di kelas kita ya Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu bisa memberikan masukannya. Ini sebagai pengalaman yang pernah terjadi di kelas Bapak Ibu masing-masing. Kurang perhatian dari kedua orang tua. Iya, berarti alasannya itu adalah kurang perhatian dari orang tua. Nah, Lalu sibuk pulang malam. iya Ibu, terima kasih atas jawabannya. Nah, kemudian menurut Ibu, sebenarnya Ibu kalau di posisi sebagai Ibu Juleika, bagaimana Ibu menghadapi murid seperti itu? Waktu istirahat atau udah mau pulang kita panggil dia sendiri, kita nasihati dia. Oke, baik Bu. Berarti kan di sini, ya, di sini berarti untuk menyelesaikan kasus seperti ini atau kasus-kasus yang lain kita ini butuh dialog. Iya. Kita butuh, Kita nasihati. iya, kita butuh bercerita dulu sama anak murid kita. Kita tanyakan dulu. Kenapa? Iya, masalahnya apa? Benar Ibu. Sebenarnya Ibu menjelaskan seperti ini, Ibu udah menjawab dari pertanyaan Ibu tadi. Oke, terima kasih ya Ibu. Oke, lanjut ya. Tepuk tangan untuk Bu Boro dulu. Keren Bu Boro, berarti emang Bu Boro udah paham, apalagi guru senior ya kan Bapak Ibu. Oke, lanjut. Di sini ada beberapa alasan. Kalau sehari dia diem. Di sini ada beberapa alasan. Karena ia lapar dan orang tua tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Makanya dia tadi mengambil bontot kawannya. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, yang kedua, alasan yang kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi si Tommy ini adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ya Bapak Ibu. Selanjutnya, alasan yang ketiga, karena temannya jadi takut karena dia menuruti keinginannya, maka sebetulnya si Tommy ini sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar akan kekuasaannya. Ya. Iya benar. Biasanya kan Bapak Ibu, anak-anak ini kan memang ada yang seperti ini ya. Jadi untuk mengatasi kasus seperti ini, apalagi untuk memenuhi kebutuhan dasar akan kekuasaan, apa yang kita lakukan? Apa yang sebaiknya kita, selain motivasi, apa sebaiknya yang kita berikan kepada si anak untuk memenuhi kebutuhan dasar atas kekuasaan dia? Dia ini ingin berkuasa. Memberi dia kesempatan. Oke, memberikan dia kesempatan. Menjadi perangkat kelas. Oke, baik. Benar sekali apa kata Mem ya. Tepuk tangan dulu untuk Mem. Udah pasti Mem lebih pakar karena Mem. Iya. Mem sudah menjalankannya di luar. Ya, Mem. Oke. Iya benar ya Bapak Ibu. Berarti gini, kalau kita jumpai anak-anak yang seperti ini, mereka ingin menjadi kayak berkuasa, kita harus memberikan dia kekuasaan juga. Kita libatkan dia dalam suatu misalnya kayak perangkat kelas ya. Itu kan ibaratnya biar dia dapat mengontrol dirinya sendiri. Apalagi misalnya kita amanahkan menjadi ketua kelas, udah pasti dia kita berikan tanggung jawab, kepercayaan. Nah, dia akan berusaha menjadi lebih baik lagi. Nah, kebetulan di kelas saya kemarin, ya Bapak Ibu, mereka itu berinisiatif pemilihan ketua kelas. Karena memang muridnya agak sedikit, jadi mereka itu yang perempuannya lebih memahami yang laki-laki, ya. Jadi pas kebetulan pemilihan ketua kelas, begitu diambil voting nih, suara balance memang suaranya. Nah, jadi saya mau voting ulang, jadi saya bilang ke anak-anak, kita lihat dalam seminggu ini. Siapa yang bisa jadi pemimpin, itulah dia jadi ketua kelasnya. Karena kalau di voting ulang juga nggak bisa Bapak Ibu. Karena kelas kami itu 14, hasil suaranya 77.
Ya, jadi kemarin tuh anak murid saya yang bernama si Delta dan Madan, mereka mengajukan diri jadi ketua kelas. Jadi hasil suaranya itu 7-7 sama. Nah, setelah istirahat, saya dengar percakapan anak murid saya yang perempuan. Karena ada ditanya dari kelas sebelah, kenapa kalian pilih si Madan katanya. Jadi anak murid saya yang perempuan bilang, sengaja kami pilih si Madan supaya si Madan ini berubah. Kalau dia dikasih amanah jadi ketua kelas, dia akan bertanggung jawab, dia akan menjadi lebih baik katanya. Berarti memang anak-anak sekarang memang udah luar biasa ya sikapnya. Daya pikirnya tuh udah seperti orang dewasa ya Bapak Ibu. Apalagi kita sebagai guru, kita kasih mereka kesempatan untuk memberikan masukan, saran, kritikan ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya alasan yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawa ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawa bekal makan yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka sekarang di posisi ini si Tommy ini sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Ya, jadi dia merasa itu aja makanan yang dibawakan mamanya. Makanya dia mengambil makanan temannya. Dia mau coba rasa yang ini. Nah, jadi Bapak Ibu, setelah kita mengetahui alasan-alasan ini, berarti kan kita kan tahu bagaimana tindakan selanjutnya untuk menghadapi anak-anak seperti itu, ya Bapak Ibu. Selanjutnya, alasan yang kelima, karena ia melakukannya karena iseng saja. Biasanya anak-anak pernah sering kayak gini ya, iseng-iseng lama-lama berantem, ya kan? Dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka berarti Tommy di sini dia sedang memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita menghadapi kasus seperti ini kan kita tanyakan dulu alasan apa saja yang membuat mereka itu melakukan tindakan di luar dari sikap positif. Ya kan Bapak Ibu. Jadi kita dengan adanya pemaparan seperti ini, di sini juga saya baru belajar di CGP. Seperti inilah pemahaman yang saya dapatkan dari CGP. Jadi saya di sini saya imbaskan ke Bapak Ibu agar kita di sini lebih dapat menerapkan budaya positif di sekolah kita. Bagaimana tindakan kita dengan anak murid, ya Bapak Ibu. Ketika anak murid tadi melakukan kesalahan, kita tidak langsung menjudge dia, tidak langsung memarah-marahinya. Kita panggil dulu. Ya pertama kita redakan dulu emosi kita. Memang kita emosi Bapak Ibu. Apalagi nengok kayak gitu asik dia aja. Kita redakan dulu amarah kita. Selanjutnya kita panggil, kita ngomong berdua face to face. Kita tanyakan kenapa. Nah setelah kita dalamin, setelah dia mengeluarkan unek-uneknya, udah pasti kita tahu apa yang dibutuhkan dia. Ya Bapak Ibu. Kemudian nah, di sini saya akan menjelaskan tentang posisi kontrol restitusi. Ada pernah dengar Bapak Ibu sebelumnya hal ini? Kalau ini kita hilangkan restitusinya, posisi kontrol, kira-kira Bapak Ibu paham? Oke, apa jawabannya Bu Siti? Iya, benar sekali ya Bu Siti. Posisi kontrol itu adalah mengontrol emosi. Kita yang mengontrol diri kita, ya. Jadi sini yang saya pelajari dari CGP ini adalah tentang posisi kontrol restitusi, yaitu menghadapi siswa yang mengalami misalnya masalah ya atau ke kasus. Oke, di sini. Nah, 5 posisi kontrol restitusi yaitu guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, guru sebagai manajer. Dari kelima kontrol ini, ya Bapak Ibu, kira-kira mana yang tepat yang kita lakukan kepada anak murid? Nomor 3. Pemantau. Guru sebagai pemantau. Manajer, guru sebagai manajer. Guru sebagai manajer. Karena mengelola kan. Oke, nah biasanya kita menerapkan nggak yang pertama? Yang pertama dulu. Iya, yang pertama. Nah, setelah kita memahami dia, kita menerapkan
Yang nomor 2, membuat dia merasa bersalah. Nah, ketika kita menerapkan yang kedua, membuat dia merasa bersalah, dia itu bisa berubah nggak menjadi lebih baik? Ada 2 kemungkinan. Ada 2 kemungkinan. Kalau nggak makin bandel berubah. Iya. Oke, terima kasih atas jawabannya Bapak Ibu. Nah, yang ketiga, kalau kita terapkan guru sebagai teman. Kemungkinan baik, nilai positifnya yang ada lebih banyak. Bisa sebagai teman Tapi nggak semua, masih ada negatifnya juga berarti ya? Kan lebih banyak. Iya. Ada negatifnya pasti ada. Iya. Pasti dia jadi kayak jadi manja. Iya, benar sekali Bu. Terima kasih. Oke, sekarang yang keempat, guru sebagai pemantau. Kalau pemantau bagaimana? Dilihat-lihat aja. Udah pasti kita juga menerapkan. Namanya pemantau. Tugaskan kita dulu. Pemantau. Heeh. Iya, kira-kira ada nggak solusi di sini? Guru sebagai pemantau. Ada, sudah dipantau dia kan tahu kesalahannya di mana. Iya, kemudian dia Kita nasihati kalau memang Kita salah. pantau lagi kalau tergantung anaknya. tergantung anaknya. Oke. Dilihatin aja dia takut, ya kan? Iya, iya. Berubah dia kalau nggak Benar. ini lihatnya nggak berubah dia. Ya, berarti kemungkinan di guru sebagai pemantau ini kemungkinan si anak ini bisa juga kan balik seperti semula melakukan kesalahan kan Bapak Ibu. Oke, selanjutnya guru sebagai manajer. Kira-kira ada nggak perubahan yang lebih besar dari diri si anak, dari dia melakukan kesalahan dia berubah menjadi lebih baik? Kemungkinan tipis sekali untuk efek dari negatifnya. Bisa. Oke. Lanjut ya. Nah, di sini ini adalah posisi kontrol. Ini guru sebagai penghukum. Biasanya guru menggunakan kata-kata kamu, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, ngancam bersifatnya kan. Nah, ini bersifat negatif, mengancam. Nah, hasilnya memberontak, menyalahkan orang lain sehingga ujung-ujungnya jadi berbohong ya. Berarti kalau kita menerapkan di sini di guru sebagai penghukum masih ada efek negatifnya ke diri murid. Oke, selanjutnya kalau kita menerapkan pembuat rasa bersalah, guru biasa menggunakan kata-kata kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya. Asih nanya aja, biasa gitu ya. Ya kan? Biasa gitu kan Bu. Oke, nah hasilnya menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Udah pasti dia karena takut gurunya asik menyalahkan dia sembunyikan ketidaktahuannya. Dia sembunyikan kejadian yang dia perbuat. Akhirnya dia bohong lagi. Ya Bapak Ibu. Oke, kalau kita posisi sebagai teman, biasanya kita mengatakan, ayolah, lakukanlah demi ibu, berubahlah. Demi mamamu, kasihan loh mamamu. Orang tuamu kasihan udah cari duit. Nah hasilnya, apa hasilnya? Ketergantungan. Harus terus dimotivasi lagi, diulang lagi. Ya Bapak Ibu. Nah oke, selanjutnya kalau guru sebagai pemantau, biasanya guru berkata, apa peraturannya? Di sekolah ini apa peraturannya? Biasanya seperti itu kan? Hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau nggak diawasi, balik lagi. Nah, kalau guru di posisi manajer, guru biasanya akan berkata mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ya, pertanyaan apa? Pertanyaan tentang kesepakatan yang sudah dibuatnya, yang sudah dibuat dia bersama teman-temannya. Kesepakatan harus ini, harus disiplin. Itu mereka sendiri yang mengatakan dan mereka sendiri yang menjalankannya. Ya, kalau kita membuat kesepakatan, mereka dilibatkan secara tidak langsung itu mereka itu sadar sendiri, tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Ya, hasilnya menguatkan pribadi mereka. Mereka sadar sendiri. Ya, sekarang ini kan kita harus menumbuhkan motivasi internal dari dalam dirinya. Ya, daripada harus motivasi dari eksternal, harus dia mendapatkan pujian, imbalan. Ya Bapak Ibu. Nah, jadi di sini posisi kontrol yang tepat itu adalah posisi sebagai manajer. Oke, selanjutnya. Posisi kontrol restitusi. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol manajer. Oke, lanjut. Ini ya Bapak Ibu. Posisi kontrol restitusi. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid
mempersilahkan murid bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Oke, selanjutnya. Oke, selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bila dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada murid itu sendiri. Ya Bapak Ibu, jadi di posisi ini murid tadi yang mengontrol dirinya. Paham kan Bapak Ibu? Manajer itu kan ibaratnya mengelola, dia sendiri yang mengelola dirinya. Iya benar Ibu, seperti itu. Kemudian, oke, nah di sini akan membahas tentang segitiga restitusi. Sudah pernah dengar kata-kata ini Bapak Ibu? Belum. Iya, saya juga sebenarnya belum, karena di CGP inilah makanya baru mempelajari ini. Nah setelah mempelajari, oh iya ternyata benar, seperti ini memang lebih baik kalau diterapkan di kelas kita. Oke, di sini tahapannya itu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Di sini saya karena pindah ke laptop, makanya tulisannya naik turun ya Bapak Ibu, harap maklum ya. Yang pertama ini adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinannya. Oke, nah ini contoh ya Bapak Ibu. Ini yang udah saya lakukan bersama murid saya. Nah, di sini menstabilkan identitas, yaitu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah sebagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Gini Bapak Ibu, di sini yang saya terapkan, saya tidak langsung menjudge dia. Saya tanyakan, kenapa Al? Ini posisi kasusnya itu kasus si Al ini dia sering tidak hadir karena dia alasannya kesiangan bangun. Saya tanyakan, kenapa Al? Saya kesiangan Bu, saya kalau datang terlambat saya takut, saya malu katanya. Nah kemudian saya tanyakan, Al begadang? Enggak Bu, saya kerja katanya. Saya kerja di Dorsemir, dari pulang sekolah sampai sore. Malamnya saya mancing Bu. Hasil ikannya diapain Al? Saya kasih mama saya Bu, saya goreng, digoreng mamanya. Nah di situ kita lebih kita puji dulu. Wah berarti Al bangga lah ya, Al udah bisa nyari duit sendiri, iya kan? Begitu orang tuanya juga bangga, dikasih ikan hasil dari pancingannya. Nah kemudian setelah menstabilkan identitas, yang pertama biasanya ya kata-kata yang diucapkan adalah berbuat salah itu hal manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna nak. Biasa kita seperti itu kan. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu yang benar siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Kita tidak boleh langsung menjudge dia Bapak Ibu. Kita harus misalnya dia berbuat kesalahan, kita ucapkan kata-kata kayak kata-kata Mutiara. Kita bilang gini, semua orang itu pasti melakukan kesalahan nak. Seperti ibu juga pernah melakukan kesalahan, tapi dari situ ibu belajar untuk memperbaikinya. Nah kita kasih dulu kata-kata motivasi kepada anak murid tadi. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Di sini adalah yang salah satu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Nah, di sini barulah kita tanyakan, menurut Al itu salah? Menurut Al itu benar? Yang Al lakukan salah Bu. Al sadar Bu, saya salah. Seperti itu yang saya lakukan ya di video ini, Bapak Ibu. Nah, jadi setelah kita menstabilkan identitas dia, kemudian kita validasi kesalahan si murid tadi. Kita ajak dia untuk mengakui kesalahannya.
Dengan begitu kita akan lebih gampang untuk mengarahkannya, untuk mencari solusinya. Selanjutnya, kemudian di sini biasanya kata-kata yang diucapkan adalah kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Kemudian apa yang penting bagi kamu? Selanjutnya, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, baru tahu yang baru. Selanjutnya, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Ya Bapak Ibu. Selanjutnya, di sini adalah menanyakan keyakinannya. Nah, di sini, di posisi ini, setelah saya mengajak si Al untuk mencari apa sih penyebab dari permasalahan dia, dan dia mengakui kesalahannya, nah saya tanyakan keyakinan. Al masih ingat keyakinan kelas yang kita buat? Masih Bu? Datang setiap hari ke sekolah, itu keyakinan. Al tahu kan itu keyakinan, berarti harus kita taati. Itu siapa yang buat? Saya Bu dan teman-teman. Nah, di situ dia sadar dia telah melanggar aturan yang dia buat sendiri. Ya, jadi di sini Bapak Ibu menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna seperti yang tadi saya buat. Saya berikan dia pertanyaan, apa kesepakatan yang kita buat di kelas kita? Masih ingat kan? Kita tanyakan balik ke dia. Oke, di sini untuk memunculkan motivasi secara intrinsik dari dalam dirinya sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Jadi di sini dia bisa tahu cara untuk mencari solusi atas permasalahan dia. Biasanya inilah dia pertanyaan-pertanyaannya. Apa nilai yang kita percaya di sekolah? Misalnya tadi kita menanyakan tentang keyakinan atau kesepakatan kelas. Dan gitu nilai-nilai apa yang kita sepakati? Masih ingat kan? Oke, kita tanya lagi dia, biar dia menjawab yang sudah disepakati, yang sudah dibuat dia dan teman-temannya. Ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya setelah kita tanyakan keyakinan atau kesepakatan atau aturan yang dibuatnya sendiri, baru kita tanyakanlah dia solusinya bagaimana. Ya. Oke. Nah, setelah saya tanya tentang kesepakatan kelas, saya tanyakan lagi si Al. Jadi Al, solusinya apa yang Al lakukan? Apa yang Al lakukan supaya Al tidak terlambat lagi? Saya tanyakan. Saya pasang alarm Bu deh. Saya pasang alarm di handphone supaya saya bangun pagi. Dah, oke. Jadi setelah dia mengutarakan pendapat dia, saya tanyakan lagi. Di rumah ada yang bisa bantu Al untuk bangunkan pagi? Ada Bu, Mama katanya. Oke, baik. Berarti solusinya ada dua ya Al. Yang pertama Al pasang alarm. Yang kedua, Al minta tolong Mama, minta bangunkan pagi katanya. Oke, nah kalau orang ditanya apa solusimu, dia jawab sendiri, udah pasti dia akan melakukannya tanpa ada paksaan. Ya, jadi itulah fungsi dari segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi bisa Bapak Ibu nanti sama-sama di sini kita masih belajar ya Bapak Ibu. Saya juga masih belajar bagaimana kita menjadi menerapkan disiplin positif di sekolah kita. Salah satunya itu untuk mengatasi kasus-kasus yang dialami oleh murid kita sendiri. Ya Bapak Ibu. Selanjutnya, di sini ada seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep inti seperti ini. Yang pertama, disiplin positif. Ya, diawali dengan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menerapkan disiplin positif yaitu harus menumbuhkan motivasi dari dalam dirinya, yaitu motivasi internal, bukan eksternal. Oke, nah bagaimana caranya untuk menumbuhkan motivasi internal? Dari membuat keyakinan kelas yang sudah disepakatinya. Dia yang membuat, dia harus menjalankannya. Karena aturan itu dia yang buat. Ya, secara tidak mau dia harus menjalankannya tanpa ada paksaan. Nah, tapi di sela-sela itu, setelah kita buat aturan, kita terapkan juga konsekuensinya. Ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya. Nah, misal kalau kita menemukan kasus, pertama itu adalah pasti tentang kebutuhan dasar manusia. Setiap anak itu yang melakukan suatu kesalahan, udah pasti dia akan menuntut kebutuhan dasar dari dalam dirinya. Misalnya dari diantara 5 tadi, salah satunya misalnya dia butuh perhatian. Ya Bapak Ibu.
Jadi di sini kita harus bisa memahami murid kita, ya. Tidak langsung, ya Bu. Setiap hari ada gitu loh. Pura-pura sakit disuruh pulang. Gimana cara ngatasinya itu coba? Kenapa pura-pura sakit pulang? Ya Bu. Oke. Oke, lanjut Bu. Nah, ketika kita mengalami kasus dari murid kita, ya Bapak Ibu, yang pertama kita lakukan adalah posisi kontrol restitusi, yaitu kita harus bertindak sebagai apa tadi? Sebagai manajer kah atau teman pemantau, yang mana yang lebih baik? Berarti sebagai manajer. Oke, mantap, berarti Bapak Ibu udah paham ya yang saya sampaikan. Oke, kemudian setelah kita menerapkan posisi kita sebagai manajer, kita terapkan segitiga restitusi, yaitu kita validasi dulu. Pertama kita stabilkan identitas si anak, kita tanyakan. Udah gitu kita kasihlah kata-kata. Setiap orang itu pasti punya kesalahan, Nak. Jadi kita tidak langsung menjudge dia, ya Bapak Ibu. Kemudian setelah kita menstabilkan identitas, kita validasi kesalahannya, iya kan? Setelah itu baru kita tadi yang terakhir apa Bapak Ibu? Masih ingat? Yang terakhir, yang ketiga. Setelah menstabilkan identitas, iya benar. Tepuk tangan untuk Bu Siti. Berarti Bu Siti dari tadi fokus ke depan. Keren. Oke, Bapak Ibu. Dari pemaparan yang saya sampaikan masih ada yang kurang jelas, ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Bu Rina. Harus menggunakan kalimat positif dalam membuat keyakinan kelas. Oke, pertanyaan yang bagus ya. Mengapa kita menggunakan kalimat positif? Contohnya? Supaya mudah diterima. Ya, kita kasih contoh dulu ya Bu. Kita kasih contoh, misal tidak boleh berdandan. Oh ya betul. Tidak boleh berdandan. Kalau kalimat positifnya apa? Tidak boleh berdandan. Kalimat positifnya apa? Boleh berdandan. Harus rapi. Berpakaian Tentang wajah. tentang wajah. Berarti berpenampilan secara Rapi. natural. Masya Allah pintarnya Bu CGP. Oke, saya beri lagi kalimat negatif. Hah? Nggak boleh Bu. Boleh. Guru memang harus berpenampilan secara menarik. Iya. Nah, di sini untuk kelas Ibu. Iya, muridnya yang kita larang untuk berdandan. Gurunya boleh cantik. Tapi guru boleh cantik, guru boleh berdandan, tapi tidak menor. Ya Bapak Ibu. Ya, sewajarnya. Pakai lipstik kayak saya boleh. Pakai alis peloneng kayak Bu Rinda boleh. Pakai bulu mata mana boleh? Boleh, tapi jangan panjang-panjang ya. Jangan panjang-panjang. Oke, saya kasih lagi kalimat negatif. Jangan pikirkan gajah. Gajah. Pikirkanlah semut. Apa yang Bapak Ibu pikirkan? Pikirkanlah semut. Terpikir nggak gajah? Terpikir nggak gajah? Pasti terpikirkan kan? Padahal saya bilang jangan pikirkan. Tapi Ibu pikirkan. Nah, itulah kita gunanya untuk nggak boleh menggunakan kalimat negatif. Supaya apa? Dia tidak melakukan tindakan yang negatif. Karena biasanya manusia, jangan duduk dia. Jangan tengok kiri. Jangan tengok kiri. Tengoknya. Karena Penasaran, betul. Jangan buang sampah sembarangan. Buangnya. Tapi kalau kita bilang, buanglah sampah pada tempatnya. Pasti dibuangnya. Ya Bapak Ibu. Nah, itulah fungsinya kita menggunakan kalimat positif dalam menerapkan keyakinan kelas. Oke, ada lagi yang ya, silakan sambil dimakan Bapak Ibu. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Masih ada? Tidak ada? Oke. Semoga yang saya paparkan ini dapat kita terapkan di sekolah SDN 028071 Binjai Selatan, di sekolah kita tercinta ini, untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita ya Bapak Ibu. Demikianlah.
Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang sudah diberikan oleh Bu Serni. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu semuanya hari ini. Semoga materi yang disampaikan oleh Bu Serni dapat memberikan inspirasi dan motivasi untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.